Ada banyak yang bertanya, apakah gereja boleh berpolitik? Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, yang perlu saudara ketahui, yang pertama adalah, apa tujuan Tuhan menyelamatkan saudara? Yang kedua, apa tujuan Tuhan mengizinkan saudara hidup di dunia ini? Yang pertama adalah supaya saudara dimerdekakan dari dosa, sehingga saudara bisa, mampu untuk berbuat benar. Yang kedua adalah supaya saudara tidak dihukum, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi pertanyaannya adalah, kalau sekarang Tuhan izinkan saudara hidup di muka bumi ini, apa tujuannya? Karena Tuhan di dalam menetapkan segala sesuatu selalu ada tujuannya. Tujuan hidup kita adalah menjadi berkat bagi banyak orang. Setelah Tuhan menyelamatkan saudara, kalau Tuhan izinkan saudara masih hidup, fokus saudara bukan lagi bagaimana cara masuk surga, tetapi bagaimana membawa surga di muka bumi. Karena keselamatan adalah kepastian. Kalau saudara melekat dengan surga, melekat dengan Allah, saudara akan mengetahui tugas saudara di bumi adalah menurunkan surga di muka bumi. Sehingga apa yang ada di surga terjadi di bumi. Apa yang ada di surga ada keadilan, ada damai sejahtera, ada kemakmuran, tidak ada sakit penyakit, dan sebagainya. Itu sebabnya Alkitab berkata, kita dipanggil untuk menjadi berkat. Tetapi di level yang lebih tinggi daripada hanya menjadi berkat adalah di Yeremia 29 ayat 7 yang berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Di sini dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu dibuang. Artinya, kesejahteraannya tergantung di tangan saudara, bukan di tangan Tuhan. Kita diberikan otoritas untuk mendatangkan damai sejahtera di kota di mana kita dibuang, di negara di mana kita dibuang. Tuhan baru melakukan bagiannya kalau kita berdoa kepada Tuhan. Tentu saudara ingat kisah di dalam Alkitab tentang seorang Samaria yang baik hati. Suatu hari ada seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan para penyamun yang bukan hanya merampok dia, tetapi juga menganiaya dia, memukulinya, dan meninggalkan dia dalam keadaan setengah mati. Lalu datanglah seorang Samaria yang kemudian menolong orang ini, membawanya ke penginapan, merawatnya, membalut luka-lukanya, menyiraminya dengan minyak dan anggur. Keesokan harinya, orang Samaria itu membayar 2 dinar kepada orang yang punya penginapan. Lalu dia berpesan kepada pemilik penginapan tersebut supaya dia merawat orang tadi. Bahkan dia berkata, kalau biayanya kurang, dia akan membayar semuanya pada saat dia kembali ke tempat itu. Ini adalah menjadi berkat. Dia memberikan pertolongan kepada orang tersebut. Tapi saudara bisa bayangkan, kalau kota itu adalah kota yang penuh dengan kejahatan, banyak tindakan kriminal, sehingga kota itu tidak aman, berapa orang yang dapat saudara tolong? Mungkin saudara bisa menolong 2-3 orang yang terluka. Kalau setiap hari misalnya rata-rata ada 10 orang kerampokan, bisakah saudara setiap hari menanggung biaya 10 orang untuk keluar dari masalah mereka? Saya percaya tidak bisa. Lalu apa yang saudara harus lakukan? Firman Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan. Tuhan tidak hanya berkata, berdoalah supaya kota itu ada kesejahteraan. Tetapi Tuhan berkata, usahakanlah. Baru Tuhan berkata, berdoalah. Jadi ada bagian yang saudara harus lakukan sebagai tanggung jawab orang percaya. Dan ada bagian yang Tuhan lakukan kalau saudara berdoa. Karena ada bagian-bagian yang tidak bisa kita lakukan. Tetapi ada bagian yang harus kita lakukan dulu, baru Tuhan. Karena Tuhan tadi berkata, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah. Bagaimana kita bisa mengusahakan damai sejahtera di kota itu? Kalau ada keamanan,
ada keadilan, ada hukum yang jelas di kota itu. Tetapi bagaimana cara saudara mendatangkan keamanan, keadilan, kesejahteraan di kota saudara tinggal, apalagi di sebuah negara? Apa yang bisa saudara lakukan? Banyak orang Kristen selalu memakai pengertiannya sendiri. Selalu mereka berkata dengan berdoa. Berdoa di sini hanya salah satu bagian, bukan satu-satunya, tetapi ada dua hal. Usahakan dan berdoalah. Saudara adalah penentu nasib sebuah kota. Bagaimana caranya? Yang pertama, mau tidak mau, gereja harus masuk dalam politik. Apa sih arti berpolitik? Yaitu ikut serta dalam urusan politik. Kenapa? Karena kalau gereja tidak terlibat di dalamnya, artinya saudara menyerahkan nasib bangsa ditentukan oleh orang lain. Yang seringkali orang-orang dunia tidak tahu bagaimana kriteria pemimpin yang benar. Sama dengan kalau saudara makan, saudara tidak bisa mengambil keputusan dan selalu saudara berkata, terserah kalian. Artinya, saudara menyerahkan kendali hidup saudara di tangan orang lain. Orang lainlah yang akan menentukan di mana dan apa yang harus saudara makan. Padahal tugas mendatangkan sejahtera bukan di tangan orang lain, tetapi Tuhan memberikan tanggung jawab kepada saudara dan saya atau kepada gerejanya. Kenapa orang berpikir berpolitik tidak boleh? Karena banyak orang Kristen yang beranggapan politik adalah duniawi. Segala sesuatu yang dipakai untuk mendukung dosa adalah duniawi. Dan segala sesuatu yang saudara pakai untuk tujuan Allah, semuanya itu adalah rohani. Kalau banyak orang berkata politik itu kotor, karena yang masuk dunia politik adalah bukan orang percaya. Sehingga politik menjadi politik yang kotor. Dan yang kedua, karena banyak anak Tuhan yang berpikir segala sesuatu sudah Tuhan tetapkan. Siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, siapapun wali kotanya, sudah Tuhan tetapkan. Kalau segala sesuatu sudah Tuhan tetapkan, lalu ngapain saudara berdoa? Karena kalau segala sesuatu sudah Tuhan tetapkan, doa saudara tidak akan berpengaruh apa-apa karena segala sesuatu sudah Tuhan tetapkan. Tetapi pada kenyataannya, Tuhan memerintahkan kita mengusahakan dan mendoakan. Artinya, keputusan ada di tangan saudara. Dan seharusnya gerejalah penentu nasib kota dan bangsa. Kenapa? Karena kitalah yang mengetahui kriteria pemimpin yang benar. Kita tidak pernah diutus Tuhan menjadikan kota atau negara menjadi negara Kristen. Tetapi Tuhan hanya mau kita menempatkan orang yang benar. Tempatkan pemimpin yang benar di kota saudara, di pemerintahan di mana saudara tinggal. Karena pemimpin yang benar akan menegakkan hukum yang benar. Sehingga ada keamanan di negara dan kota yang dia pimpin. Yang salah di dalam berpolitik adalah kalau di gereja membicarakan kejelekan presiden, menjelek-jelekan pemerintah, dan merancangkan kejahatan. Misalnya untuk membuat demo yang anarkis, memberontak kepada pemerintah, memakai firman Tuhan untuk menghasut, punya rencana menggulingkan atau mengkudeta pemerintah. Itu yang tidak boleh karena tujuannya memang salah. Karena Tuhan mengajar kita tunduk kepada pemerintah dan berdoa bagi mereka. Tetapi kalau berpolitik di sini adalah saudara terjun untuk vote, untuk ikut memilih siapa presiden, siapa gubernur, siapa wali kota yang tepat untuk didudukkan di pemerintahan, itu benar. Dan tugas hamba Tuhan adalah mengajar kepada jemaat kriteria pemimpin yang benar. Karena tugas hamba Tuhan mengarahkan jemaat kepada perkara yang benar. Karena tidak semua jemaat mengerti. Kalau hamba-hamba Tuhan
dibungkam mulutnya, tidak boleh mengajarkan kriteria pemimpin yang harus dipilih, maka dunialah yang mengajar mereka siapa pemimpin yang harus dipilih. Seperti apakah kriteria pemimpin yang Tuhan mau? Yang pertama adalah kita melihat karakter seseorang, tetapi itu bukan satu-satunya. Yang kita lihat adalah agenda apa, program apa yang dia bawa. Dan yang Tuhan ajarkan kepada kita, pilihlah pemimpin yang pro-life, pro-kebenaran, dan pro-keadilan. Kalau orang tersebut adalah membawa program yang tidak pro-life, pro-kebenaran, pro-keadilan, maka damai sejahtera tidak akan ada di kota dan negara tersebut. Justru di gerejalah harus diajarkan bagaimana melihat pemimpin dari kacamata Tuhan. Lalu bagaimana kalau Tuhan berbicara kepada hamba-hamba Tuhan yang memang punya karunia kenabian untuk menyampaikan siapa presiden pilihan Tuhan? Maka tugas hamba Tuhan tersebut untuk menyampaikannya. Karena dia hamba Tuhan, dia harus tunduk kepada tuannya, yaitu Tuhan sendiri. Saudara bisa percaya, saudara bisa tidak percaya, saudara mau melakukan atau tidak, itu urusan saudara. Urusan hamba Tuhan tersebut menyampaikan yang Tuhan katakan. Apakah yang dia sampaikan salah atau tidak, itu adalah urusan mereka dengan Tuhan, bukan urusan kita. Justru ada banyak anak Tuhan yang sudah ditipu dengan iblis karena mereka selalu berkata, jangan berpolitik. Padahal tidak ada satu ayat pun yang mengajar saudara untuk tidak berpolitik. Karena iblis tahu, kalau saudara mengerti pemimpin yang benar, maka pemimpin itu adalah pemimpin yang akan melindungi iman saudara. Kenapa Tuhan menempatkan Daniel sebagai salah satu pemimpin tertinggi di Babel? Padahal Daniel dan orang-orang Israel saat itu adalah orang-orang buangan atau tawanan. Karena demi keselamatan orang-orang Israel. Kenapa Tuhan harus menempatkan Ester di kerajaan Ahasiweros? Kalau tidak ada Ester, Tuhan dudukkan di pemerintahan kerajaan saat itu. Seluruh orang Yahudi pasti sudah mati. Demikian juga kenapa Tuhan harus menempatkan Yusuf di Mesir, karena demi keselamatan bangsa Israel. Karena kedudukan seseorang di pemerintahan menentukan nasib negara dan kota di mana dia pimpin. Itu sebabnya tugas orang percaya mendatangkan damai sejahtera. Kalau saudara tidak bisa masuk politik, kalau saudara tidak bisa menjadi seorang presiden, kalau saudara tidak bisa menduduki tempat-tempat di pemerintahan, saudara punya kesempatan memilih dan menempatkan pemimpin-pemimpin yang benar di tempatnya. Sama dengan keadaan di Indonesia. Kalau pada waktu itu bukan Jokowi yang terpilih sebagai presiden, maka mungkin saat ini Indonesia menjadi negeri di bawah kepemimpinan khilafah. Kita lihat Indonesia pada waktu kita menempatkan presiden yang tepat, maka kemajuan terjadi di mana-mana. Infrastruktur masuk ke pulau-pulau yang terpencil yang tadinya tidak tersentuh oleh pemerintah. Tempat-tempat pulau-pulau yang dulunya tidak ada listrik, sekarang ada listrik. Dan sebagainya. Apakah saudara bisa melakukannya seorang diri? Apakah gereja-gereja dikumpulkan sekalipun bisa membiayai pembangunan untuk seluruh Indonesia? Tidak bisa. Tetapi salah satu tugas kita adalah menempatkan pemimpin yang tepat di tempatnya. Sehingga pemimpin yang benar akan menegakkan hukum-hukum yang benar. Saat ini khilafah tidak bisa berdiri di Indonesia karena pemimpinnya menegakkan kebenaran. Tetapi kalau pemimpinnya adalah orang yang pro terhadap khilafah, maka apapun yang saudara lakukan tidak akan bisa. Karena dialah yang dapat menentukan hukum di negara tersebut. Itu sebabnya iblis berusaha membungkam orang Kristen. Tuhan selalu merancangkan yang baik. Tuhan selalu merancangkan damai sejahtera.
bukan kecelakaan. Tuhan menginginkan saudara bisa beribadah dengan bebas. Tapi iblis tidak menginginkannya. Tetapi seringkali orang percaya menyerahkan pilihan kepada dunia. Sehingga dunia menempatkan pemimpin-pemimpin yang bisa menekan iman saudara. Apa yang terjadi setelah tidak ada Yusuf di pemerintahan Mesir? Maka orang-orang Israel mulai ditindas. Karena raja tidak mengenal siapa Allahnya orang Israel dan tidak mengenal siapa itu Yusuf. Sehingga saat itulah Israel ditindas. Apa yang terjadi kalau kita berada di bawah pemerintahan yang tidak takut akan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan bukan agamanya yang kita lihat. Bapak Jokowi bukan orang Kristen, tetapi dia orang takut akan Tuhan. Apa artinya? Dia takut berbuat dosa. Dia takut berbuat jahat. Dia tidak mau melanggar undang-undang. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Kalau ada orang yang mencalonkan diri menjadi pemimpin, walaupun dia datang ke gereja, tetapi melegalkan dosa, melegalkan semua yang Tuhan larang, dia bukan orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memberikan otoritas kepada kita untuk menentukan nasib bangsa. Tetapi iblis tidak menginginkannya. Itu sebabnya banyak orang Kristen yang tertipu oleh iblis. Mungkin saudara berkata, bukankah jumlah kita sedikit, lalu suara kita tidak akan menentukan apa-apa? Di bagian itulah pentingnya berdoa. Karena firman Tuhan katakan, 1 orang mengalahkan 1000. 2 orang mengalahkan 10.000. Sehingga 1 orang mewakili 1000. 2 orang unity mewakili berlaksa-laksa. Itu sebabnya 2 hal ini harus dikerjakan. Usahakanlah dan berdoalah. Jadi bolehkah anak-anak Tuhan berpolitik? Bukan hanya boleh, tapi harus masuk di dalam politik. Bukan untuk berbuat jahat, tetapi untuk tujuan menempatkan pemimpin-pemimpin yang benar. Tuhan Yesus memberkati.